Selamat malam semuanya, saudara sekalian jemaat Tuhan Assembly Church Indonesian Service. Selamat datang di Renungan Tengah Minggu. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada saudara sekalian. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, untuk kesempatan satu kali lagi yang telah Engkau berikan bagi kami untuk belajar, untuk mengetahui lebih dalam lagi hati-Mu ya Tuhan, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang bisa kami pelajari dari-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pembicaraan kami malam hari ini. Berkati biarlah semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan malam hari ini hanya kepadamu. Bukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tahun 2023 ini saya punya beberapa goal tahun ini. Salah satu goal saya adalah saya berjanji saya mau hidup lebih sehat. Sebelumnya saya bekerja sebagai nurse di hospital. Saya kerja sekitar 2 tahun. Saya tidak menyukai pekerjaan saya sebagai nurse, terutama saat saya jadi nurse itu lagi heboh-hebohnya COVID. Jadi kadang saya harus kerja 16 jam dalam satu hari, harus kerja shift malam. Pokoknya berat sekali lah waktu itu. Nah, waktu saya jadi nurse itu, berat badan saya turun. Menurut saya saat itu terlalu kurus berat badan saya. Saat saya umur 22 sama seperti waktu saya umur 17 tahun, umur 16 tahun. Karena saking saya banyaknya kerja. Nah, karena saat itu kerja sebagai nurse terlalu besar bebannya bagi mental dan fisik saya, akhirnya saya berhenti. Dikasih kesempatan untuk pindah ke tempat kerja. Kebetulan kerjanya yang baru ini, kerjanya untuk insurance company. Jadi kerjanya sangat berbeda ya. Jadi sebelumnya saya sehari bisa 10.000 sampai 20.000 langkah kadang-kadang. Kerja di kantor asuransi, kerjanya jadi work from home. Kerjanya di depan komputer, kerjanya duduk selama 8 jam, 5 hari sekali. Nah, tentu saja karena perubahan gaya hidup, berat badan saya naik turun, jadi berbeda. Dan berat badan saya naiknya itu lebih tinggi dari berat badan yang saya pernah punya. Jadi saya itu paling berat itu sekarang karena work from home, karena COVID, work from home, berbeda lifestyle-nya. Dan sebelumnya pekerjaan saya benar-benar physical banget, jadi 180 derajat lah. Jadi memasuki tahun 2023 ini, salah satu goal saya adalah untuk menjadi lebih sehat. Pertama sih di pikiran saya, menurut pemikiran saya lebih sehat itu artinya lebih kurus. Tapi bukan kayak gitu ya, kenyataannya itu enggak. Kurus bukan berarti sehat. Tapi tahun 2023 ini saya mau lebih aktif, lebih banyak bergerak. Dan saya mau merasa lebih percaya diri, karena dari sebelumnya berat badan kurus banget, lalu jadi yang berat saya paling berat sekarang, itu ngefek ke self esteem saya. Nah, salah satu strategi yang saya pikir bisa membantu saya yaitu saya harus lebih rajin olahraga. Goal saya itu saya mau lari di Marathon City to Surf. Kalau bagi saudara-saudara yang nggak tahu City to Surf, itu acara di Sydney. Jadi dari Sydney City ke Bondi itu nanti bulan Agustus. Jadi itu lari maraton sekitar 16 km. Jadi awal tahun saya bilang sama suami, saya bilang, aku mau ke City to Surf. I wanna prove myself. Saya mau tahun ini, saya bisa, saya lebih aktif lagi. Tapi saya ini bukan orang yang suka olahraga ya. Dari dulu juga saya orangnya nggak banyak olahraga.
Waktu zaman kurus juga itu kan karena kebanyakan kerja, bukan orang yang aktif, yang suka ke gym, yang memang bisa proper teknik untuk olahraga. Nah, karena saya punya cita-cita untuk lari di maraton, saya nggak bisa dong, karena saya kerja di kantor, saya mau langsung lari maraton 16 kilo. Yang ada nanti saya malah menyakiti diri saya sendiri, malah pingsan di jalan, bisa-bisa. Kalau ikutan daftar tapi saya nggak persiapan dulu. Nah, karena saya punya cita-cita itu, saya tinggal di dekat Sydney Olympic Park. Jadi sekarang nih, dari awal tahun, kalau ada kesempatan setelah kerja, atau misalnya pagi-pagi sebelum mulai kerja, karena kerja dari rumah, saya lari, saya jogging sedikit-sedikit. Waktu pertama, saya jogging paling cuma bisa 200 meter, habis 200 meter udah nyerah. Nah, tapi akhir-akhir ini, minggu ini terakhir, saya bisa lari sekitar 750 meter tanpa harus berhenti. Jadi saya bikin progres. Selama bikin progres itu ya capek, berat banget, ngos-ngosan. Apalagi karena saya orangnya nggak biasa olahraga. Tapi ya sampai sekitar 3 bulan saya bisa tuh naik 500 meter. Ada perkataan atau ada quote orang yang suka bilang, bagi orang yang suka olahraga atau orang yang suka ke gym, no pain no gain. Maksudnya itu ya kalau orang-orang pergi ke gym tapi mereka ke gym tuh merasa nggak nyaman, nggak ada tantangannya, namanya mereka nggak berkembang, nggak bertumbuh, mereka nggak menambah otot. Dan saya percaya hal itulah yang terjadi kepada saya. Jadi waktu saya awalnya cuma bisa lari 100 meter, 200 meter, terus langsung nyerah, udah capek, ngos-ngosan. Tapi karena saya sering latihan terus, akhirnya bisa naik tuh. Jadi sekarang 750 meter saya bisa lari, nggak berhenti. Dan waktu saya memikirkan tentang iman kita sebagai orang Kristen, itu sebenarnya seperti kalau kita ke gym ya, kalau kita olahraga. Malam hari ini saya mau sharing yang saya temukan dan menurut saya ini sangat menarik. Basically no pain no gain. Banyak anggapan sebagai orang Kristen itu enak. Kenapa sih kita jadi orang Kristen? Ya iyalah, ada asuransi, ada Tuhan yang bisa kita minta, apa aja kita dapat. Tapi sebenarnya nggak gitu loh, saudara-saudara. Yang menarik itu, iman yang Tuhan mau kita miliki itu sebenarnya imannya aktif. Iman yang Tuhan mau kita miliki itu iman seperti kalau kita olahraga dan pergi ke gym. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau baca dari kitab Yakobus pasal 2. Saya baca versi terjemahan baru. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita sering ya dengar pernyataan di judulnya. Pasti kalau sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ke gereja, pasti topik ini sudah pernah dibawakan. Waktu saya membaca kitab Yakobus, saya juga penasaran, Yakobus itu siapa sih? Apa arti dari, untuk siapa sih tulisan ini pada masa itu, pada masa saat kitab ini ditulis? Jadi setelah saya cari tahu, menurut para ahli yang menemukan Alkitab dan membuat Alkitab jadi satu buku, Yakobus di sini, atau bahasa Inggrisnya, kitab bahasa Inggris itu James, adalah saudara atau half brother Tuhan Yesus. Yakobus menulis surat ini saat dia memimpin jemaat Tuhan di Yerusalem. Gereja yang Yakobus pimpin saat itu, para ahli percaya merupakan Messianic Christian Community pertama. Orang Kristen Mesianik itu artinya mereka lahir
orang Yahudi, tapi mereka lalu percaya Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Nah, jadi inilah orang-orang yang dipimpin oleh Yakobus pada masa itu. Yakobus menulis kitab ini untuk orang-orang yang dia pimpin. Alasannya, menurut sejarah, pada masa itu, orang-orang yang dipimpin Yakobus atau gereja Tuhan ini melalui banyak pencobaan. Salah satu contohnya adalah musim kelaparan atau famine. Dan orang-orang yang percaya Tuhan saat masa itu diopres oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan. Nah, jadi kita udah tahu ya background bukunya ini mengapa. Dan saya juga mau highlight background buku ini karena Yakobus itu mencoba bilang, dia bukan bilang, ayo iman kita harus bertumbuh kepada orang-orang Kristen yang hidup di masa yang enak. Karena kalau kita pikir, ngapain? Tujuan mau jadi orang Kristen kan supaya mau hidup enak. Tapi kitab Yakobus ini justru menjelaskan gak ikut Tuhan Yesus itu gak selalu enak loh. Sama seperti saudara dan saya, kita sampai hari ini mengalami kesusahan dan sama seperti orang-orang yang Yakobus pimpin pada saat itu. Tujuan dari Yakobus menulis buku ini adalah untuk menjelaskan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Anda dan saya, bahwa penderitaan yang kita alami adalah kesempatan untuk membangun karakter kita. Dan itu mengapa saya malam hari ini mau kita mengerti karakter apa sih yang Tuhan mau, karakter apa sih yang Tuhan mau kita lalui supaya iman kita bisa bertumbuh, supaya bisa menjadi perjalanan iman kita. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, itu mengapa dia tulis di sini hal kayak gitu, karena konteksnya pada saat itu semua orang sedang kesusahan, lagi resesi ekonomi lah, which is pretty much yang saudara dengan saya sedang rasakan kan, setelah COVID, interest rate naik bagi yang punya rumah, etc. But yeah, basically itulah apa backgroundnya, kenapa dia bilang pada saat ini, kita harus saling membantu kekurangan makanan, karena backgroundnya saat itu adalah itu. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau pause dulu di sana sebelum kita lanjutkan ke ayat 19 sampai terakhir. Yang mau saya sharing pertama bagi kita adalah iman itu aktif. Perjalanan iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, apa sih perbuatannya? Saya kan udah ke gereja. Saya kan udah join renungan tengah minggu. Saya kan udah doa 3 kali sehari sebelum makan, breakfast, lunch, sama dinner. Maksudnya iman yang aktif itu apa sih? Iman yang aktif adalah iman yang functional, iman yang bisa melihat keadaan di sekitarnya dan jadi berkat bagi orang lain. Contoh iman yang aktif yang bisa saya berikan adalah perjalanan hidup Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus bukan mau nyaman. Tuhan Yesus datang dengan misi. Tuhan Yesus datang, ya saya siap menderita, mati di kayu salib supaya orang bisa selamat. Maka itu, sebagai orang Kristen, kalau kita terlalu comfortable, artinya iman kita sedang tidak aktif.
kalau rutinitas yang kita lakukan, yang kita anggap adalah kita menjadi orang Kristen, tapi itu jadi hal rutinitas bagi kita, itu namanya iman kita sudah tidak aktif menurut pengertian saya. Apa aja sih yang uncomfortable bagi saudara malam hari ini? Dan saya akan berikan contoh-contoh. Mungkin penjelasan saya agak vague, tapi yang mau saya kasih tahu itu gini loh. Kita pergi ke gereja yang udah kita tahu, oh iya udah nyaman. Kita berdoa 3 hari sekali, iya karena itu adalah habit kita. Tapi bagaimanakah dengan hal-hal ini? Misalnya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan ke teman kerja. Apakah saudara ingat tentang Tuhan Yesus kalau di tempat kerja? Atau mungkin kalian tahu, kalian punya panggilan nih, Tuhan udah kasih di hati Anda. Cuma kalau misalnya saya melayani, misalnya saya harus datang ke gereja tiap hari Sabtu. Nggak usah deh, karena nggak nyaman, kan udah kerja Senin sampai Jumat, Minggu juga udah ke gereja ini, nggak apa-apa. Tapi itu namanya bukan iman yang berkembang, karena iman itu aktif. Iman itu disertai dengan perbuatan, dan perbuatannya itu bukan cuma perbuatan yang membuat kita nyaman. Perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa membangun karakter kita. Dan bagaimanakah kita membangun karakter kita? Ya kalau kita ada di tempat-tempat yang kita merasa kurang nyaman. Jadi kalau saudara sekalian, termasuk saya sendiri, kadang-kadang suka lupa ikut Tuhan Yesus ya biar dapat kenyamanan, biar dapat love, biar dapat peace. Itu benar, saya nggak bilang ikut Tuhan Yesus akan menderita terus. Cuma di manakah peran kita di dalam pertumbuhan iman kita itu? Apakah kita sekarang udah terlanjur terlalu nyaman? Kita nggak mau bertumbuh lagi. Kalau orang ke gym untuk melalui prosesnya, contohnya cerita saya harus lari setiap 2-3 hari sekali. Saya harus disiplin, saya harus memikirkan tujuan saya. Kalau saya malas, saya harus bisa. Nah, apakah kita seperti itu? Kepada Tuhan, apakah kita seperti itu dalam menumbuhkan iman kita? Tapi, dan sepertinya kita itu semakin tua, semakin ingin hidup nyaman. Ini bukan karena saya ya, saya research. So there's a research that says, ada research yang bilang, jika seseorang semakin tua, mereka semakin tradisional, mereka semakin tidak mau mengambil risk dalam hidup. Dan itu mungkin alasannya kenapa kita nggak mau bertumbuh dalam iman kita. Udahlah, udah capek. Udah 20 tahun jadi orang Kristen. Udahlah yang melayani on fire, udah anak youth aja. Itu bukan urusan saya. Unfortunately, no. Sayangnya saudara-saudara, it's not like that. Ayat 19. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Saudara bisa lihat di sini, saat Abraham
mempersembahkan Ishak itu kan tidak nyaman. Rasanya sakit ya kalau kita harus mempersembahkan anak kita sendiri. Painful. But that's the gain. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Konklusi yang saya mau bilang adalah kalau kita terlalu nyaman, kalau kita nggak bergerak maju, kalau kita nggak mencoba terus berjalan, iman kita akan mati. Saya hari ini bukan bermaksud untuk bilang kepada saudara jemaat sekalian, oh ayo mari kita sama-sama persembahkan anak kita. Mari kita bawa kayu, kita bakar semua anak-anak muda. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah doesn't matter, tidak memandang berapa umur saudara, tidak memandang pekerjaan atau financial saudara. Kadang-kadang kita harus memilih mengambil resiko. Tuhan taruh challenges di hidup kita agar kita bisa memilih untuk mengambil resiko supaya iman kita bisa bertumbuh. Karena saat kita melalui masa-masa sulit itu, saat kita push through, saat kita mencoba untuk terus disiplin daripada diam di status quo, Tuhan menumbuhkan iman percaya kita. Kalau saudara-saudara tanya, akhir tahun lalu aja, oh Amy, kamu kalau lari bisa berapa jauh? Saya pasti ketawa. I don't even run. Saya nggak suka, jalan aja capek. Saya ke figure 8 pool sama teman-teman udah lama. Dan sekitar setengah jam hike itu saya capek. Saya balik lagi. Teman-teman lanjut, saya balik lagi. Karena saya gak kuat, lututnya sakit. Karena saya bilang, saya tuh gak biasa olahraga. Nanti minggu depan, saya sama Leonard mau ke tempat hike-nya lagi. Tapi saya percaya kali ini, saya pasti bisa sampai selesai hikingnya. Saudara tahu kenapa? Karena saya tahu saya udah bertumbuh. Saya udah melewati hal-hal yang sulit. Saya udah push boundary saya beberapa minggu ini. Dan saya sudah bertambah kuat sekarang. Jadi saya pasti bisa menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya saya nggak bisa. Tapi untuk dapat training itu, untuk menumbuhkan muscle untuk lari itu, ya I have to practice it. Saya harus ke gym. I have to go out there. Nggak bisa bertumbuh kalau comfortable terus. Minggu ini, sampai hari Minggu ini aja, kalau ada satu hal yang jemaat Tuhan mau ambil dari renungan yang saya sharing hari ini, dan saya akan lakukan juga. Saya suka nulis jurnal, jadi nanti saya tulis di jurnal saya. Jadi kita sama-sama lakukan ini bersama. Jadi bukan saya nyuruh jemaat Tuhan, tapi saya sendiri nggak lihat kaca. Coba kita list beberapa hal yang Tuhan kasih di hati kita, tapi kita belum lakukan karena tidak nyaman. Tulis satu aja atau dua. Misalnya, nggak usah say hi sama orang English service deh. Saya ngomong Inggris aja nggak bisa. Nggak usah anterin omah pulang deh. Rumahnya jauh. Terus bensin juga mahal sekarang.
Maksud saya itu, mari kita tulis sama-sama. Satu aja yang aduh kayaknya Tuhan mau nih saya lakukan ini tapi saya belum soalnya males atau itu mah urusan Pastor John, itu mah urusan orang yang melayani bukan saya. Bisa ya, mari kita tulis sama-sama, lalu kita bawa dalam doa. Dan kalau dibawa dalam doa dan Tuhan malah tambah yakinkan untuk saudara dan saya lakukan, mari kita lakukan. No pain, no gain. Kalau kita nggak ambil resiko untuk percaya kepada Tuhan, akan susah untuk selalu percaya kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih kita rencana yang indah, rencana yang besar, kalau dikasih risk yang sedikit, kalau dikasih kesempatan yang sedikit aja kita nggak mau. Saya harap sharing saya kali ini bisa berguna bagi saudara dan saya. Tuhan berkati. Selamat malam.